Ada satu pertanyaan, yaitu pertanyaan yang ke D. Pertanyaannya itu isinya begini. The amount of which by which the variable cost per unit has to be decreased or increased for the firm to break even at 2000 units. Jadi artinya gini, kalau sekiranya break even, ini E kalau nggak salah ya, pertanyaan yang E, pertanyaan yang E, F, G. Nah, di dalam soal ini diketahui, kalau misalkan break evennya itu 2000 unit, ya, kan tadi break even pointnya 3000 unit. Berapakah penurunan dan penaikan harga produknya ini, variable costnya, sorry. Jadi pertanyaannya, kalau ingin break even pointnya 2000 unit, ya, berapakah variable costnya harus diturunkan atau dinaikkan? Kan pertanyaannya increase or decrease, gitu kan? Nah, jadi di soal pertama, variable costnya kan $3, maka break even pointnya 3000 unit. Nah, sekarang kita balik. Kalau break even pointnya ingin 2000 unit, variable costnya harus dinaikkan apa diturunkan? Diturunkan. Berapa? Ya. Nah, anggap saja seperti itu. Karena kan tadi variable costnya yang dulu, variable cost yang dulu itu kan berapa? 3x, ya enggak? Kalau old variable cost itu sama dengan 3x. Nah, variable cost yang baru, nah gimana caranya? Gampang. Kita misalkan, ya, di sini ada permisalan, variable costnya itu sama dengan 2000 dikali Y. Ya, kita anotasikan kepada Y. Nah, kemudian Anda tahu bahwa yang namanya total cost itu rumusnya apa? Total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, total costnya itu fixed costnya berapa? 9.000, ya enggak? Total cost sama dengan 9.000 ditambah variable cost. Variable costnya Anda masukin ini 2000 Y. Nah, 2000 Y. Kemudian total costnya berapa? Total costnya, nah ini yang disebut dengan total cost, ya. Jadi Anda masukin itu. Nah, kemudian Anda masukkan ke profit, ya, masukkan ke break even point. Karena kasusnya kan berapakah variable costnya harus diturunkan jika break even pointnya 2000. Nah, berarti Anda masukkan ke rumus BEP. Ingat, BEP itu adalah total revenue sama dengan total cost. Nah, total costnya gimana? Kan udah ada nih, ya nggak? Berarti 9.000 ditambah 2000 Y. Nah, ini dikasih hijab, ya. Kemudian total revenue-nya berapa? Total revenue-nya itu kan 6 dikali X, ya nggak? Karena di sini permisalnya 2000, maka X-nya Anda harus rubah menjadi 2000. 6 kali 2000, gitu ya? Iya kan? Nah, ini dalam kurung, ini dalam kurung. 6 kali 2000 berapa? 12.000 sama dengan 9.000 ditambah 2000 Y. Ini pindah ke sini jadi negatif, ya. 12.000 dikurangi 9.000 sama dengan 2000 Y. 12 kurang 9, ya, 3.000 sama dengan 2000 Y. Y sama dengan 3.000 per 2000, gitu kan? 3 per 2 itu kan 1,5. Artinya, kalau Anda ingin mendapatkan
even point-nya 2000, maka Anda harus turunkan variable cost-nya 1,5 dolar. Gitu. Kalau ingin BEP-nya 2000, maka variable cost-nya tolong diturunkan 1,5 dolar. Gitu. Karena gini, orang kan suka males ya. Waduh, kalau ingin BEP saya harus menjual 3000 unit. Ya, kan berarti kerjanya harus kencang. Gimana ya caranya supaya BEP-nya 2000 unit? Ya, gimana caranya ya? Nggak perlu menjual 3000, cukup 2000. Gampang, variable cost-nya aja turunin. Iya nggak? Variable cost-nya turunin. Sebanyak berapa harus kita turunin? Jadi jualan modul jangan 50 dolar misalkan. Diturunin harganya menjadi 30 dolar. Jadi tadinya modulnya 40 lembar, jadi tinggal 6 lembar misalkan. Ya, itu kasusnya ya. Di suatu saat nanti Anda kena kasus gini kalau Anda berbisnis. Oh, kalau menjual 3000 repot ini. Kita jual 2000. Baik, F. Pertanyaan F. Tentukan berapakah selling price-nya jika ininya 300. Jika BEP-nya 300, berapakah kita jual kalau BEP-nya 300? Ingat, selling itu apa rumusnya? Revenue ya. Iya. Jadi selling price itu total revenue. Kalau yang dulu total revenue-nya berapa? 6x ya nggak? Ini kan yang dulu, iya nggak? Nah, sekarang karena Anda ingin ngecek kasus, Anda tolong tentukan bahwa total revenue-nya itu harus 300 ya nggak? 300 Y gitu ya. Karena Anda ingin tahu ya, kalau sekiranya BEP-nya 300, berapa gue jual nih barang gitu. Karena kan kalau menjual 300, kalau BEP-nya kalau harganya 6 dolar, maka Anda harus menjual paling sedikit 3000 unit ya nggak? Banyak banget yang harus saya jual. Pertanyaan berikutnya, kalau saya hanya menjual 300 unit, kan gampang tuh jualnya. Pertanyaannya berapa harganya supaya saya BEP 300 unit. Gitu. Maka di sini kan ada, karena di sini break even point sama total cost ya, sama dengan total revenue. Total revenue, total cost sama dengan berapa? Yang dulu berapa? Yang dulu kan 3x ditambah 9000. Nah, sekarang kita masuk ke BEP-nya. Ingat, BEP itu adalah total revenue sama dengan total cost. Pemasukan sama dengan pengeluaran. Berarti total revenue-nya berapa? 300 kali Y, gitu kan? Total cost-nya berapa? 3x ditambah 9000. Nah, cuman di sini X-nya berapa? Karena kan ceritanya kita ingin hitung break-even point. Break-even point kan kemarin nyari X ya nggak? Nah, berarti X-nya diganti 300. Nah, 3 kali 300 ditambah 9000. 300 kali 3 berapa? 900 ditambah 9000. 300 Y. 9900 ya. 9900 300 Y. Y sama dengan 9900 dibagi 300. Berapa? Berapa? 33. Artinya, kalau dulu Anda jual harga barangnya kan 6 dolar, maka untuk mencapai balik modal Anda harus menjual 3000 unit. Nah, sekarang gimana caranya? Dengan kita menjual 300 barang, itu sudah balik modal. Gampang. Harganya harus 33 dolar. Jangan Anda jual 6 dolar, gitu kan? Logikanya begitu. Kan begitu. Kalau saya untungnya satu buku 1 dolar, berarti kan saya harus menjual 1000 buku. Gimana caranya supaya saya nggak harus menjual 1000 buku?
hanya katakanlah 200, ya udah naikin aja, jangan $1. Jadi 10 atau $20 gitu kan, sehingga saya tidak perlu menjual banyak buku gitu. Kemudian G, unit sales. Berapakah barang yang harus saya jual hanya untuk menutupi fixed cost? Ya kan begitu kan? Gampang. Berarti total revenue-nya itu kan sama dengan total cost. Karena yang ditanya hanya menutupi fixed cost, total cost-nya itu jangan fixed cost tambah variable cost. Ya enggak? Berarti total revenue-nya cukup sama dengan fixed cost. Ya kan, tadinya ditambah variable cost. Nah, variable cost-nya dihapus. Jangan diikut sertakan. Saya harus bayar gedung 40.000. Berarti berapa SPP siswa? Gitu kan pertanyaannya. Oh, berapa siswa? Hanya untuk nutup gedung saja. Kan gedung itu kan fixed cost. Ya kan? Nah, ya udah, total revenue-nya berapa? $6 kali X. Fixed cost-nya 9.000 gitu. Berarti X sama dengan 9.000 dibagi 6. Berapa? 1.500 unit. Jadi untuk menutupi fixed cost saja yang harganya 9.000, Anda cukup menjual 1.500 unit gitu. Tetapi kalau Anda ingin menutupi fixed cost dan variable cost, jangan jual 1.500 unit, Anda menjual 3.000 unit. Nah, inilah yang disebut dengan perhitungan break even point. Silahkan dicatat.